itu berbelas kasihan. Makanya Tuhan suruh Nabi Yunus kau pergi ke 120.000 orang yang ada di kota Niniwe. Kenapa Tuhan suruh? Karena mereka begitu jahat. Mereka menjadi musuh bangsa Israel, umat Tuhan. Mereka tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Semua pemimpin dan semua rakyatnya hidup dalam keberdosaan. Tapi lihat, Allah tidak mau 120.000 orang Niniwe itu binasa. Allah berdaulat. Allah mengasihi bangsa Niniwe atau bangsa Asyur. Dan ini yang tidak dimengerti oleh Nabi Yunus. Nabi atau Yunus ini berpikir begini, Tuhan, kalau don jahat, kalau don berdosa, Tuhan hukum saja. Tuhan hukum saja, hukum mati saja. Apalagi don bikin ganggu-ganggu bangsa Israel. Bapak Ibu, inilah keterbatasan dari Yunus. Sehingga dia tidak mengerti Allah yang berdaulat, Allah yang selamatkan dia, Allah yang pilih dia untuk melayani. Tapi dia berpikir dengan konsep atau pikirannya sendiri. Bapak Ibu, malam ini kita melihat kalau orang jahat, orang berdosa yang ada di Niniwe, 120.000 orang itu mati. Bagaimana? Bagaimana dengan hati daripada Yunus dan juga bangsa Israel? Bapak Ibu, itulah sebabnya Yunus dia gas. Dia bilang dia lari ke Yafo, dia mau pergi ke Tarsis saja. Dia OTW, dia naik kapal, dia mau jauh dari Tuhan. Karena bagi dia, Tuhan itu orang jahat, Tuhan bunuh saja. Tuhan hukum mati saja. Bapak Ibu, mari malam ini kita belajar. Ya, kalau Tuhan tidak mengasihi kita yang ada di tanah Papua 171 tahun yang lalu, Otto dan Gessler tidak akan datang. Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak mau bangsa Papua dan semua yang hidup di tanah ini binasa dalam dosa-dosa. Tuhan kirim Otto dan Gessler. Tuhan kirim guru-guru, Tuhan kirim para penginjil, Tuhan kirim para pendeta, Tuhan kirim semua majelis, Tuhan kirim Bapak Ibu dan saya untuk ada di tengah-tengah kehidupan kota Jayapura, kota Abepura yang mulai marak. Tingkat HIV/AIDS meningkat dengan begitu dahsyat. Itu artinya seks bebas ada di sekitar kita. Orang-orang dengan odah begitu banyak. Ya, orang mulai hidup dalam miras. Orang hidup dalam pesta pora. Kita mulai hidup memikirkan diri sendiri. Ya. Kita mulai hidup dalam dosa-dosa. Pertanyaannya, apakah Tuhan biarkan kita binasa? Apakah Tuhan sejahat itu? Ketika Yunus sudah ada di atas kapal, badai, angin kencang datang. Yunus tetap turun ke kapal dan tidur dengan nyenyak. Lalu nakoda bertanya kepada Yunus, Pace Yunus, kau enak kau tidur dengan nyenyak. Ton semua mati. Baru kau terpikir torang. Apa yang dijawab Yunus? Kau siapa? Saya nakoda. Lalu nakoda balik tanya dia, kau siapa? Lalu dia bilang, saya orang Ibrani. Saya bangsa pilihan. Allah berjanji kepada bangsa Israel. Abraham, Ishak, Yakub. Itulah bangsa perjanjian. Saya orang Ibrani. Dan saya orang yang takut akan Tuhan. Tapi, kenapa kau ada di atas kapal? Kenapa kau tidur? Bapak Ibu, kita bisa mengaku kita percaya Tuhan.
kita jemaat GKI Martin Luther, tapi mungkin kita tidak taat seperti Yunus. Sehingga Tuhan harus pakai ikan yang besar. Malam ini, izinkan Tuhan dan kita bersama-sama mau belajar apa yang Tuhan mau untuk hidup kita. Ya, apa yang Tuhan mau tentang bangsa Yehuda yang ada di kerajaan selatan. Ya, yang ada di kerajaan selatan. Bangsa ini hidup jahat. Dia pun raja-raja jahat. Bapak Ibu, saya sampaikan sedikit apa yang dibuat oleh Raja Manaseh, Raja Yehuda yang ada di kerajaan selatan ini. Dia buat mesbah-mesbah untuk penyembahan berhala. Dia buat patung Asyerah di rumah Tuhan. Di bait Allah, di rumah Tuhan, dia bangun penyembahan berhala. Dia praktekkan ramal. Dia panggil arwah-arwah. Bahkan dia persembahkan anaknya sendiri. Bapak Ibu, kalau raja dan bangsa Yehuda sudah seperti ini, kalau tahun semua hidup misalnya dalam dosa-dosa kita, apa yang terjadi? Apa yang menjadi nasib kita? Bagaimana nasib bangsa Yehuda? Kalau Tom pergi sembahyang, tapi Tom seperti bangsa Yehuda ini. Malam ini, dalam HUT PI ke-171, kita mau mendengar apa yang Tuhan minta untuk kita. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab Perjanjian Lama. Sefanya, Nabi Sefanya, pasal 2 ayat 1 sampai 3. Mari kita baca bersama-sama. Sefanya pasal 2. Sefanya pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Kitab Nabi Sefanya, Nabi kecil. Sefanya pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Mari kita baca sama-sama setelah Pak Pendeta membaca perikopnya. Sefanya pasal 2 ayat 1 sampai 3, seruan untuk bertobat. Demikian sabda Tuhan, 1, 2, 3. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Sebelum kamu dihalau seperti sekam yang tertiup, sebelum datang ke atasmu murka Tuhan yang bernyala-nyala itu, sebelum datang ke atasmu hari kemurkaan Tuhan. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati, mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Bapak Ibu, dari teks yang kita baca ini, Pak Pendeta mencoba menjawab subtema yang sudah diberikan oleh panitia atau oleh gereja. Dengan kita belajar Sefanya pasal 2 ayat 1 sampai 3, biarlah malam ini kita bersama-sama ada dalam komitmen. Kita bisa berkeputusan untuk bertobat dan malam ini kita diselamatkan oleh Tuhan. Yang kedua, kita juga berkomitmen melayani Tuhan dengan hati yang peduli. Hati seperti Allah, berbelas kasihan kepada bangsanya, umatnya yang sudah hidup jahat, hidup berdosa. Kita pun bisa hidup dan melayani dalam belas kasihan Tuhan. Dan yang ketiga, nyata keselamatan Tuhan itu ada untuk kita semua. Di kota Bepura, di Kamkai sini, di Tanah Hitam sini, kita mendapati kehidupan yang diselamatkan, dan itu nyata dalam refleksi hidupnya, nyata dengan tingkah lakunya, nyata dengan dia buah-buah yang dia nyatakan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biasanya Bapak Ibu, penyesalan itu dari belakang. Biasanya kalau sudah terjadi satu peristiwa, baru Tom bilang, iyo kenapa Tom terlambat? Kenapa Tom baru sadar? Contoh,
Kalau anak-anak muda dia balap-balap, dinasihati, ditegur-tegur dia tidak mau. Dia tahu jalan depan itu begitu padat, tapi tetap dia mau balap. Maka ketika dia ditabrak atau dia jatuh, dia patah kaki atau tangan, baru dia bilang, ya saya baru sadar, saya tidak boleh bawa motor balap-balap. Biasanya kita temui orang baru sadar setelah sudah terjadi. Tapi malam ini, dalam kitab Sefanya, Allah tunjukkan bahwa dia selalu memberikan peringatan sebelum penghakiman, sebelum hari Tuhan. Alias apa? Allah undang jemaatnya yang sudah ada dalam dosa itu, bangsa Israel itu, bangsa Yehuda ini, di bagian selatan ini. Sebelum murka Allah, hukuman Allah terjadi. Bapak Ibu, sebelum murka itu terjadi, Allah ingatkan, Allah berseru, Allah panggil mereka, Allah mau mereka kembali. Tidak boleh mereka dihukum. Itulah kasih Allah yang besar untuk Bapak Ibu dan saya. Mari kita sama-sama lihat seruan pertobatan yang Allah desak lewat Nabi Sefanya sebelum datangnya hari Tuhan. Bapak Ibu, mari baca ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata begini, ayat pertama. Bersemangatlah dan berkumpullah, hai bangsa yang acuh tak acuh. Berkumpullah, ya berkumpullah, hai bangsa yang tak tahu malu. Itu dalam terjemahan aslinya. Di sini kita mendapati satu kebenaran yang Allah bukakan untuk bangsa Yehuda ini. Allah minta mereka datang, berkumpul, tapi harus introspeksi, harus evaluasi dirinya di hadapan Tuhan. Saya punya hati bagaimana ketika saya datang ke gereja, ketika saya datang kepada Tuhan. Saya punya sikap bagaimana, saya punya pikiran bagaimana. Jadi Tuhan bilang, mari datang kumpul, kita rayakan HUT PI, kita layani Tuhan. Tapi koreksi, kau punya hati bagaimana di hadapan Tuhan. Koreksi kau punya pikiran itu. Koreksi kau punya kehidupan setiap hari itu bagaimana. Itu dalam bahasa asli diartikan. Jadi Tuhan mau malam ini, Tuhan suruh kita datang, berkumpul. Tuhan minta kita datang berkumpul, tapi harus introspeksi, evaluasi diri kita. Apakah hati kita masih tercerai-berai? Hati kita masih kacau? Hati kita gelap? Tuhan bilang kita datang, kita evaluasi, lihat diri. Apakah saya punya hidup ini berjalan, tapi saya punya hidup tanpa refleksi yang baik. Saya mengaku pengikut Tuhan, tapi saya tidak pernah taat. Saya punya mulut itu kotor. Saya punya hati kotor. Saya tetap melakukan hal-hal yang salah. Dan Tuhan minta kita datang supaya kita jujur di hadapannya. Bapak Ibu, Tuhan bilang ini bangsa yang tidak tahu malu. Bangsa yang tidak tahu malu. Bangsa Yehuda disebut Tuhan dengan identitas bangsa yang tidak tahu malu. Bukan karena mereka tidak beragama. Bukan karena mereka tidak punya rasa malu, bukan Bapak Ibu. Tapi mereka tumpul terhadap dosa. Mereka kehilangan kepekaan. Bapak Ibu, hari ini tolong lihat ada orang buat salah, tapi dia tidak peka lagi. Dia marah ada orang tua, tapi dia anggap itu tidak dosa. Dia mencuri, dia tidak dosa. Dia main-main saat ibadah, dia anggap tidak dosa. Karena dia sudah tidak peka. Dia maki-maki orang, dia pukul orang, dia anggap itu tidak dosa. Ini yang dimaksudkan bangsa yang tidak tahu malu. Menjadi bangsa pilihan, tapi sudah tidak peka lagi terhadap dosa.
Dia minum mabuk, dianggap tidak apa-apa, tidak lagi peka. Dia sakiti orang, dianggap tidak apa-apa. Malam ini, engkau dan saya, kalau sudah seperti bangsa Israel, maka dikatakan kita mati secara rohani, meskipun kita ada dan beragama. Sudah 171 tahun, Tuhan mau kita introspeksi, kita lihat Tom punya hidup di hadapan Tuhan. Kumpullah, datanglah, bangsa yang tidak tahu malu. Selidiki. Selidiki dan lihat. Lihat hidupmu di hadapan Tuhan malam ini. Malam ini, Allah panggil kita untuk kita sejenak berhenti dan kita periksa hidup kita. Para majelis, malam ini, dan semua warga jemaat juga Pak Pendeta, kita sama-sama dipanggil Tuhan untuk berhenti sejenak dan lihat hidupmu di hadapan Tuhan. Kalau di gereja, saya manis sekali. Tapi di luar gereja, sapu hidup mungkin kacau balau. Saya mungkin punya kata-kata tidak baik. Mungkin saya rasis dan sebagainya. Hari ini, malam ini, di ayat pertama, Allah panggil umat yang keras hati untuk berhenti, untuk sadar, dan evaluasi diri. Itu kebenaran pertama. Bapak Ibu Tuhan baik. Untuk bangsa yang berdosa, raja-raja yang jahat, Tuhan pakai Nabi Sefanya. Mari kamu datang. Kamu datang kepadaku. Datang untuk lihat, selidiki dirimu di hadapanku. Kau hidup bagaimana? Selama ini terhadap istri, terhadap suami bagaimana? Terhadap orang tua, melayani. Tapi apa di rumah? Maki-maki orang tua. Tuhan melayani tapi Tuhan tidak sabar. Orang salah sedikit Tuhan sudah caci maki dia. Apakah hidup kita merefleksikan hidup yang benar di hadapan Tuhan? Tuhan pilih-pilih. Kalau dia punya satu suku boleh. Dia tidak pernah melihat orang lain. Kalau dia punya mobil, dia punya harta, dia tidak peduli lagi dengan orang lain. Orang-orang yang terpinggirkan. Hari ini Allah panggil kita. Berhentilah sejenak. Periksalah hidupmu. Allah panggil kita umat yang keras hati ini. Untuk berhenti, untuk sadar dan evaluasi diri. Itu kebenaran pertama. Kebenaran kedua, ayatnya yang kedua. Inilah kesempatan untuk kita bertobat. Kesempatan yang tidak terbatas ini. Jangan menunda. Jangan sampai murka Tuhan datang. Bapak Ibu, tidak selamanya ada kesempatan untuk kita bertobat. Sebab terkadang kesempatan yang Tuhan kasih berlalu begitu saja. Ayat 2 firman Tuhan berkata, sebelum kamu dihalau seperti sekam yang berlalu cepat dan rapuh. Seperti sekam yang diterbangkan angin. Bapak Ibu, waktu ini berlalu dengan begitu cepat. Dan hidup ini begitu rapuh. Di situ kalau Bapak Ibu baca, ada 3 kali Nabi Sefanya tulis di situ. Sebelum datang ke atasmu, murka Tuhan yang bernyala-nyala. Dalam bahasa Ibrani, dikatakan murka Tuhan itu bicara soal panasnya hidung Tuhan. Itu satu ungkapan yang kuat bahwa murka Allah yang menyala-nyala itu akan nyata bagi dosa. Maka sebelum itu terjadi, bertobatlah, kembalilah kepada Allah. Jangan lagi kepada dosa itu. Kembali kepada Allah, lihat Allah. Dan apa? Pada Allah lah ada pengampunan.
Pada Allah ada pengampunan. Pada Allah ada keselamatan. Bapak Ibu, dalam Ibrani pasal 9 ayat 13 sampai ayat 14 berkata, darah domba itu menyucikan orang yang berdosa di zaman PL. Apalagi darah Yesus. Ketika umat ini bertobat, dia berbalik kepada Allah. Allah di dalam Yesus yang telah memberikan darahnya, maka disitulah terjadi pengampunan dan anugerah keselamatan. Pertobatan itu adalah respon. Tidak hanya bertobat, tapi berbalik dan datang. Dan jama Tuhan, mengalami Tuhan dalam hidup. Bapak Ibu, ini penting. Banyak orang bilang bertobat, tapi dia kembali lagi. Jatuh bangun dalam dosa. Melayani tapi jatuh bangun. Melayani ingin dipuji. Kalau ditegur tidak mau. Sama pendeta-pendeta marah. Kami yang jadi pendeta sudah. Kami yang berdoa tiap hari sudah. So jadi pegawai mau rangkap lagi jadi pendeta lagi. Itu tidak boleh, biar kami yang Tuhan panggil ini, kami yang mengarahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu lakukan tugas Bapak Ibu. Sebagai pegawai yang baik, layani Tuhan sisa waktunya. Jangan ambil lagi. Dan atur-atur kami pendeta. Marah-marah pendeta. Kalau tidak setuju pendeta, usir dia dari jemaat. Dan itu dosamu yang besar. Kalau ada masalah, bicara baik-baik dengan pendeta. Pendeta itu kan punya kelebihan dan kekurangan. Ada teman yang punya lebih, terima kasih teman ini dia pintar untuk memimpin. Kita belum, tidak usah iri hati. Hari ini Tuhan panggil kita, ini waktunya. Ini kesempatan sebelum Tuhan hukum kita atau murka Tuhan itu terjadi. Kalau Tuhan tunda, itu supaya apa? Tidak ada resiko yang besar. Bapak Ibu, mari kita bertobat. Kita diampuni Tuhan, kita datang kepada Yesus Tuhan. Dan Yesus itu menganugerahkan keselamatan buat kita. Ayat yang ketiga, mari kita baca sama-sama. Ayat ketiga. Carilah Tuhan, hai semua orang yang rendah hati di negeri, yang melakukan hukumnya. Carilah keadilan, carilah kerendahan hati. Mungkin kamu akan terlindung pada hari kemurkaan Tuhan. Ini ajakan dari Allah yang beranugerah untuk kita cari Tuhan dengan rendah hati. Inilah jalan keselamatan. Bapak Ibu punya tema bertobat dan alami keselamatan. Kalau tonso selamat, apalagi yang Tuhan mau? Tuhan mau engkau peduli kepada yang lain. Engkau bisa menjadi saksinya. Kau punya hidup dibaharui. Kalau kau so tua, kau bisa rendah hati. Kau bisa menjadi contoh. Jangan so tua bikin masalah terus. Ingin dipuji-puji. Kalau kau masih muda, dengarlah orang tua. Tanyakan sama mereka. Hormat sama mereka. Itu yang Tuhan minta. Hari ini Tuhan ajak kita. Ini jalan keselamatan. Ini harapan yang Allah berikan buat bangsa Yehuda. Juga buat kita. Mencari dengan kesungguhan dan ketekunan. Carilah Tuhan, artinya apa? Bukan main-main. Tapi cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dengan sungguh-sungguh. Dengan tekun. Cari Tuhan sampai kita mendapati anugerahnya. Anugerah keselamatan. Makanya di sini firman Tuhan berkata, Nabi Sefanya bilang, dengan rendah hati, dengan lembut, artinya apa? Bapak, Ibu, dan saya bergantung kepada Tuhan. Anugerah keselamatan itu bukan usahamu. Itu bukan hasil kerja kerasmu. Tapi itu pemberian Allah. Kita bergantung kepada Tuhan. Dalam Matius 5 ayat 3 berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Kalau kau masih kaya, kau hebat, kau jago, kau tidak butuh keselamatan. Hanya orang-orang yang rendah hati. Tuhan, saya tidak punya apa-apa. Saya so gagal, tapi saya mau datang sama Tuhan. Saya mengandalkan Tuhan supaya rumah tangga saya dipulihkan. Hidup saya dipulihkan. Saya tidak dapat hukuman Allah. Bapak Ibu bangsa ini, Tuhan bilang kalau kamu telah mau bertobat,
Hukuman itu akan jatuh untuk Yerusalem. Dan itu Bapak Ibu baca di pasal 3. Hukuman Tuhan dijatuhkan. Tapi sebelum hukuman itu dijatuhkan, Tuhan masih serukan tentang keselamatan. Tuhan ajak mereka untuk datang dan diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, ada 3 perintah dalam ayat 3 yang dikatakan. Ya. Panitia, kamu tenang dulu kah? Panitia tenang dulu, dengar firman. Nanti makan itu gampang. Nanti kamu terdapat berkat. Ya, tenang dulu, biar makanan di mobil saja. Nanti selesai baru bawa makanan. Ada 3 perintah di situ Bapak Ibu. Cari Tuhan, cari keadilan, cari kerendahan hati. Kata mungkin itu artinya bukan ketidakpastian Allah. Tapi mau bicara kerendahan hati manusia di hadapan Allah, di hadapan anugerahnya. Mungkin Tuhan berkenan kepadamu. Itu mau bicara apa? Kalau kau rendah hati, anugerah Allah itu akan nyata bagimu. Sehingga engkau diselamatkan, dan engkau bisa memiliki kasih Allah, dan engkau bisa hidup peduli satu terhadap yang lain. Hidupmu bisa berubah. Kenapa? Karena engkau dapat anugerah dari Allah. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya mengutip apa yang Paulus bilang dalam Filipi pasal 3 ayat 4 sampai ayat 9. Paulus bilang begini, kalau ada orang menganggap hal-hal lahiria itu penting, saya ini jagonya. Pakai bahasa Tony Abin. Saya punya kelebihan, saya orang Ibrani. Saya punya guru besar Gamaliel. Saya penganiaya jemaat. Saya disunat. Saya dari bangsa raja pertama itu, Saul itu dari keturunan saya. Semua saya. Saya seorang Farisi. Nanti Bapak Ibu bisa baca Filipi pasal 3 ayat 4. Tapi semua kelebihan manusia itu, sebagai manusia yang tadi saya anggap hebat, bagi saya sekarang sampah ketika saya dapat anugerah Yesus dalam hidup saya. Saya menjadi benar bukan karena saya melakukan hukum Taurat, tapi karena saya beriman, dan iman itu adalah anugerah dari Tuhan kepada saya. Kalau Tuhan tidak kasih anugerah, saya bisa mengenal Yesus, maka di saat saya punya mata buta, ketika jalan ke Damsyik itu, maka saya tidak akan pernah bisa berjumpa dengan Yesus. Tapi karena Tuhan beranugerah, maka saya bisa mengenal Yesus. Bapak Ibu, hari ini Tuhan minta kita, seluruh jemaat, para pelayan, tolong sadar diri. Ini yang Tuhan minta. Tidak usah lihat orang lain. Jangan anggap dirimu lebih dari orang lain. Saya tidak minum, kau peminum. Memang, kau telah minum, tapi mungkin kau pikiran kotor. Kau mungkin telah minum, tidak narkoba. Kau tidak sama dengan doi di jalan-jalan, tapi kau hati jahat. Maka sadarlah dirimu di hadapan Tuhan. Kau tidak pernah mengasihi sesamamu. Lihat pun tidak. Tuhan kasih berkat, tapi kau tidak pernah lihat orang. Pelitnya minta ampun. Kasih senyum saja tidak mau. Senyum saja tidak mau. Kalau itu bukan saya punya geng, saya tidak mau. Bapak Ibu, tolong sadar diri. Tuh yang cepat marah, cepat emosian, sadarlah diri. Dan Tuhan kasih kita kesempatan untuk kita bertobat. Bertobat, kalau tidak, Tuhan akan hidup dalam hukuman Allah. Sebelum ini terjadi, Tuhan minta Pak Pendeta, majelis, dan semua warga jemaat, tolong bertobat. Yang mau menang sendiri, selalu tunjuk-tunjuk orang, sedikit-sedikit pukul orang, bicara-bicara orang, habis menyanyi, terus bicara orang, itu. Kalau orang buang muka sedikit dia marah. Tuhan minta kita malam ini bertobat. Tuhan minta kita semua bertobat. Dan Tuhan mau saya mempunyai harapan. Saya berikan harapan bagi mereka yang rendah hati. Bagi mereka yang mau mengandalkan aku berikan anugerah buat mereka.
yaitu keselamatan. Maka Bapak Ibu, tempo hidup akan berubah. Kalau hati kita tidak beres, toh ada di gereja, tetap tempo hidup telah beres. Biarkan Tuhan urus yang telah beres itu. Dengan Yesus mati di atas kayu salib. Otto dan Gester sudah meninggal, tapi dia mau kematiannya itu karena Injil itu mengubah hidup kita. Mengubah kita di jemaat Martin Luther Kamkei. Orang kadang lihat kita sebelah mata. Yo, kamu sembayang-sembayang. Tapi kamu hidup tiap hari begitu-begitu saja. Lihat rumah tanggamu, tiap hari bertengkar. Tiap hari baku pukul. Lihat kehidupan kita. Tuhan panggil hari ini datang. Rayakan HUT PI. Ibadah penyegaran iman. Bukan untuk tampil-tampil. Tapi untuk koreksi diri. Saya sadar diri di hadapan Tuhan. Saya berpikiran bagaimana selama ini. Masih tetap pornografi. Masih tetap selingkuh-selingkuh. Masih tetap hidup seks bebas. Tuhan panggil kita di hari pekabaran Injil ke-171 ini. Supaya Tuhan mau bereskan tempuh hati. Tuhan ajak kita sebelum murka Allah. Sebelum anak-anak muda. Sebelum kau hancur. Sebelum kau binasa. Tuhan ingatkan ini. Anak-anak yang main HP terus saja. Tipu-tipu orang tua. Banting barang kalau orang tua tahan HP. Maki-maki orang tua. Kalau kamu seperti itu, kalau Tuhan bisa bilang, Pak Pendeta, atau Bapak Ibu dibilang sama Tuhan begini, anak ini lahir kah tidak? Kalau tahu dia punya kelakuan, dia punya hidup nakal begitu, maka orang tua akan pilih bilang apa? Tuhan, dia tidak usah ada dalam keluarga kami. Dia tidak usah ada. Karena dia punya papa yang baik, mama yang baik. Tapi dia tidak pernah dengar papa dan mama. Itu kayak Kam 3 di situ. Kam 3 telah dengar. Kam 3 hanya main saja. Dengar ini firman baik-baik. Tuhan panggil untuk datang sembahyang supaya koreksi kopu hidup, ade. Itu, kamu main-main terus. Ya. Ibadah hanya main-main. Panitia hanya untuk kerja saja. Saya telah butuh firman. Melayani, ya saya melayani saja. Bapak Ibu, ketika saya siapkan materi ini, saya berdoa dan saya bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Sebelum hukuman Tuhan ada. Sebab kadang saya juga kesal sebagai pendeta. Tonso layani baik, tapi orang bicara ton terus. Tonso berdoa untuk mereka, tapi don terhormati kami. Dan Tuhan bilang bertobat. Kalau terada hukumanku, murka Allah yang menyala-nyala ada untuk kita. Dan ayat 3 tadi bilang ada harapan untuk kita bersama. Ada harapan, ada anugerah yang menyelamatkan untuk kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Yohanes 3:16. Yang memberikan putranya. Yesus itu. Barang siapa yang percaya kepada Yesus. Kalau mau percaya, maka bertobat, berbalik, lalu datang kepada Yesus. Maka Yesus menyelamatkan kita. Mari kita sama-sama tunduk kepala. WL, mari nyanyikan satu pujian yang tadi sudah disiapkan. Dan kita akan berdoa. Bapak Ibu tidak usah takut, kita berdoa karena Tuhan minta kita koreksi tempuh hidup. Setiap kita, tidak usah lihat orang lain. Jangan jalan-jalan. Tuhan sama-sama nyanyikan pujian ini. Saatnya berdiam diri. Ini saatnya kami berdiam diri. Ini saatnya kami berdiam diri. Nanti WL nyanyi bersama dengan teman-teman kantoria atau singers. Lalu Pak Pendeta akan berdoa. Mari kita dalam sikap doa.
Diri kita tidak lebih baik dari yang lain. Ini saatnya kami berdiam diri. Bapak Ibu renungkan itu. Mendengar, merenung, melakukan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan yang menuntun hidup. Ini saatnya. Ini saatnya kami berdiam diri. Mendengar, merenung, melakukan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan yang menuntun hidup. Dalam gelapnya dunia ini, dalam gelapnya dunia ini, ku percaya janji firman-Mu. Firman-Mu jawaban, firman-Mu kekuatanku. Hatiku siap untuk dengar firman-Mu. instrumen Bapak Ibu Saudara dalam satu teduh kita masing-masing. Ada 3 kebenaran. Mungkin kita jatuh, mungkin kita gagal, mungkin selama ini kita tidak bisa. Ada gelapnya dunia ini dalam diri kita, hati kita. Tuhan panggil kita. Tuhan bilang kita koreksi. Kalau kita punya salah, kita sadar dan kita mau bertobat. Sebelum murka Tuhan, hukuman Tuhan itu nyata. Bangsa Israel saja Tuhan hukum, apalagi kita. Tapi Tuhan beranugerah. Bapak Ibu lepaskan kegelapan itu dan datang bertobat kembali kepada Yesus. Terang itu. Kalau engkau rendah hati, maka engkau akan dapat keselamatannya. Itu jalan keselamatan kalau engkau rendah hati. Kalau engkau mau hidup dan mencari kebenaran, keadilan. Bapak Ibu, bicaralah di hadapan Tuhan. Katakan dengan jujur. Kalau engkau mengerti firman-Nya, bicara dengan Tuhan dalam doa-doa pribadimu. Setelah pujian ini, kami nyanyikan sekali lagi. Ini saatnya kami berdiam diri. Ini saatnya kami berdiam diri. Mendengar, merenung, melakukan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan yang menuntun hidup. Dalam gelapnya dunia ini, dalam gelapnya dunia ini, ku percaya janji firman-Mu. Firman-Mu jawaban, firman-Mu kekuatanku. Hatiku siap untuk dengar firman-Mu. kalau engkau mau dengar firman, instrumen lagu, berdoa kepada Tuhan. Siapa dirimu di hadapan Tuhan, katakan itu kepadanya. Bicara kepada Tuhan dalam doa-doa pribadi. Tuhan, saya seorang pornografi. Tuhan, saya suka melawan. Tuhan, saya suka mencuri.
Tuhan, saya tidak pernah taat. Saya suka pilih-pilih. Tuhan, saya masih suka minum. Saya masih suka bicara orang. Saya rasis. Saya tidak mau membantu orang. Saya pelit, Tuhan. Saya mau dipuji-puji. Datanglah. Tuhan kumpulkan. Tuhan minta kita kumpul. Bangsa yang acuh tak acuh. Bangsa yang tidak tahu malu. Tidak peka lagi terhadap dosa. Kau buang-buang muka. Kau benci orang. Kau tersuka orang sampai hari ini. Berdoalah di dalam hatimu. Kau malas ibadah-ibadah. Karena kau lihat kau punya persembahan. Kau tidak mau memberi persembahan, kau tidak mau ibadah. Kau tidak mau berkorban karena kau capek pulang kerja, pergi ibadah-ibadah unsur. Kau suka bicara para pelayan. Para pelayan juga suka bicara jemaat. Itulah bangsa Yehuda yang acuh tak acuh, yang keras hati. Tuhan panggil untuk sadar, untuk kembali. Tuhan mau kita bertobat. Ambil langkah iman. Saya bertobat, saya kembali kepada Yesus Tuhan. Dan saya minta diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu silakan berdoa. Bagaimana Bapak Ibu mau peduli terhadap sesama kalau hidupmu saja tidak beres di hadapan Tuhan? Hidup kita tidak beres di hadapan Tuhan. Malam ini Tuhan bereskan kita. Sebelum murka Allah, hukuman Allah itu nyata buat kita. Tuhan yang baik, dengarlah jeritan hati kami. Tuhan, dengarlah. Kami datang kepadamu dalam doa-doa kami. Hidup kami yang gelap, Tuhan terangi. Terang Yesus menerangi kami. Kami bertobat. Kami tinggalkan perbuatan-perbuatan berdosa itu. Kami tinggalkan dosa-dosa, kejahatan-kejahatan kami. Kami datang kepadamu ya Yesus. Terangilah hati kami dan selamatkan kami. Kami sungguh-sungguh merendahkan hati. Dan kami mau mengandalkan Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang bisa menolong kami. Memulihkan hati kami, hidup kami. Ibadah kami. Memulihkan sikap-sikap kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pulihkan kami semua. Para pelayan, pendeta, penatua Siamas, badan pelayan unsur-unsur, panitia hari besar gerejawi, panitia sidang, panitia pembangunan, semua kami yang melayani, Tuhan pulihkan. Semua warga jemaat yang datang hari ini, malam ini, Tuhan berkati dan lawati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Ini saatnya kami berdiam diri. Ini saatnya kami berdiam diri, mendengar merenung, melakukan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan yang menuntun hidupku. dalam gelapnya dunia ini, Dalam gelapnya dunia ini, ku percaya janji firman-Mu. Firman-Mu jawaban, firman-Mu kekuatanku. Hatiku siap
untuk dengar firman. Dalam gelapnya dunia ini, dalam sikap doa, Dalam gelapnya dunia ini, ku percaya ku percaya janji firman-Mu. firman-Mu jawaban, Firman-Mu jawaban, firman-Mu kekuatanku. Hatiku siap untuk dengar firman. Pak Pendeta akan berdoa. Bapak Ibu yang mau bertobat dan buka hati kembali kepada Yesus. Yesus mau memberikan keselamatan kepadamu. Angkat tanganmu. Yang mau bertobat dari kegelapan-kegelapan. Tidak usah lihat kiri kanan. Angkat tangan saja di tempat engkau berdiri. Biarkan Yesus menyelamatkanmu. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih, kami tidak mau berbohong. Kami tidak mau tipu-tipu Tuhan. Tuhan tahu siapa kami. Tuhan tahu hamba-Mu ini. Tuhan tahu para pelayan yang ada di atas mimbar ini. Tuhan tahu kami semua. Tuhan, kami datang. Kami bertobat dari dosa-dosa yang kami buat. Sikap, tingkah laku, perbuatan kami yang tidak tahu diri, yang bikin malu Tuhan. Sampai di hari HUT Pekabaran Injil ke-171. Hari ini Tuhan, kami bertobat dan kami merendahkan hati. Kami tidak mau dihukum Tuhan oleh karena dosa-dosa kami. Ini kami Tuhan, hati kami terbuka untuk Tuhan. Tuhan Yesus masuklah, jadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Berilah kami keselamatan yang sejati itu, supaya kami bisa hidup dalam pembaharuan, hidup dalam sikap-sikap yang baru, hidup untuk memperhatikan sesama, peduli terhadap sesama. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Lepaskan kami kalau ada ikatan-ikatan kuasa-kuasa kegelapan, kutuk-kutuk dari orang-orang tua kami. Tuhan, lepaskan kami, bebaskan kami, supaya firman-Mu itu menjadi jawaban bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan terima kasih Roh Kudus. Turunkan tangan. Dalam gelapnya dunia ini, ku percaya janji firman-Mu. Firman-Mu jawaban, firman-Mu jawaban, firman-Mu kekuatanku. Hatiku siap untuk dengar firman. Tuhan terima kasih, kami siap mendengar firman. Maka kami sudah mengambil keputusan-keputusan pribadi. Tuhan memberkati semua kami. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di usia Pekabaran Injil ke-171 untuk kami Jemaat GKI Martin Luther Kamkei. Terpuji-pujilah nama Tuhan hari ini terus kekal selama-lamanya. Semua yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, silakan duduk kembali. Saya kembalikan kepada Haleluya. Boleh lambaikan tangan. Lambaikan tanganmu, bilang sama temanmu yang kiri, hari ini saya puas dengar firman Tuhan. Di 171 tahun tentunya Papua harus dipulihkan. Di 171 tahun tentunya Papua menjadi barometer kota Kristen di Indonesia.
Mari berikan sorak-sorai yang luar biasa. Siapkan pemberian saudara. Berilah yang terbaik. Pemberian kita pastikan tidak sia-sia. Tapi pemberian kita untuk memberkati pelayanan di kota ini, khususnya di jemaat ini, kepada pelayan Tuhan yang sudah disiapkan. Disilakan untuk boleh mengambil bagian. Kita akan menikmati puji-pujian kita sambil pelayanan kolekte dijalankan. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang torang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang torang semua. Seka yo, kiri kanan putar badan puji Tuhan. Seka yo, kiri kanan putar badan puji Tuhan. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang. Yang sudah memberi boleh bangun berdiri. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang. Seka yo, seka yo, kiri kanan putar badan puji Tuhan. Seka yo, kiri kanan putar badan puji Tuhan. Yesus sayangku, Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus. Sekali lagi katakan seka yo sambil tunjuk temanmu. Seka yo, kiri kanan putar badan puji Tuhan. Seka yo, kiri kanan putar badan puji Tuhan. Bilang dia, Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang orang semua. Yesus sayangku, Yesus sayang saya, Yesus sayang. Setiap hari kulihat mujizat. Setiap hari kulihat mujizat terjadi di hidupku. Mari menari bagi dia. Setiap hari kulihat mujizat terjadi di hidupku. Takkan pernah habis kuasamu walau dunia ini berlalu. Setiap hari kulihat, setiap hari kulihat mujizat. Setiap hari kulihat mujizat terjadi di hidupku. Setiap hari kulihat mujizat terjadi di hidupku. Takkan pernah habis kuasamu walau dunia ini berlalu. Setiap hari kulihat. Allah Bapa mengasihi dunia ini. Allah Bapa mengasihi dunia ini selamanya. Allah Bapa mengasihi dunia ini selamanya. Oh Yesus, oh Yesus kekasihku, oh Yesus kekasihku, oh Yesus kekasihku. Boy boy sele, boy boy sele, boy boy sele. Tuhan reka memampu bina, boy boy sele.
sini. Mari angkat tanganmu, lambaikan bagi dia. Haleluya. Semua lutut bertelut, semua lutut bertelut, dan semua lidah mengaku. Semua lutut bertelut dan semua lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Raja, di atas segala raja. Yesus Tuhan Raja, di atas segala raja. Dan semua yang bernafas, dan semua yang bernafas datang tunduk menyembah Dia. Dan semua yang bernafas datang tunduk menyembah Dia. Yesus Tuhan Raja, di atas segala raja. Yesus Tuhan Raja, di atas. Surga katai merisi, surga katai merisi, katai boyo mea ibinoi jemambe jadua lawana surga mahikai merisi pampantonana jawira to surga katai merisi, katai merisi, katai merisi, katai merisi pampantonana ya, katai merisi, katai merisi jawira to surga mahikai tuniro wega, tuniro wega, tuniro wega, tuniro wega tobuna tabane, tuniro wega, tuniro wega yarama surga tobuna tabano. Tuniro wega, tuniro wega, tuniro wega tobuna tabano. Tuniro wega, tuniro wega Yarama surga Supo Marisa, Supo Marisa, Supo Marisa, Supo Marisa di Sofiero, Supo Marisa, Supo Marisa, ya Rabbe Koreri, tempat yang senang, mari katakan tempat, tempat yang senang, tempat yang aman. senang. Terima kasih Tuhan, Senang kekal selamanya. Tempat yang senang, tempat yang senang. Ku rindu ke tempat yang senang. Ku rindu ke tempat yang senang. Ku rindu Haleluya ke tempat yang senang. Haleluya, mari berikan sorak-sorai bagi Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Saya percaya sekian banyak kita yang ada di tempat ini, siapapun engkau, kita rindu satu tempat yang abadi, yaitu surga, tempat yang senang. Amin. Kita pastikan kita pulang dari tempat ini, firman Tuhan menjadi kekuatan dalam jawaban hidup kita. Kita mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pekabaran Injil masuk di tanah Papua yang ke-171 yang dilaksanakan oleh GKI Martin Luther Kamke. Sungguh luar biasa panitia yang berupaya dengan segala macam hikmat yang Tuhan taruh. Jeripayamu tidak sia-sia. Majelis jemaat gembala semua,
Sebab apa yang kita tabur tidak pernah kita tanam jagung dan kita tuai petatas. Dan kita pastikan jikalau engkau tabur yang baik, engkau akan pulang dengan kebaikan. Kita masuk dalam hadiratnya. Kita mengakhiri dengan doa Yabes. Kiranya Tuhan memberkati kita kekal buat selama-lamanya. Haleluya. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Mengakhiri rangkaian ibadah ini dengan hormat kami mengundang Bapak Pendeta, Bapak Ishak untuk berdoa mengakhiri dan memberkati kita sekalian. Berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, Dan kiranya tanganmu, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Bapak Ibu Saudara, anak-anak pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai dan sejahtera, kelimpahan di dalam Yesus Kristus itu menjadi nyata buat kita semua. Sebab pada Dia ada pengampunan dan keselamatan. Ada hidup yang baru. Ada hidup dalam damai sejahtera. Dan itu akan terwujud dalam hidup pribadimu, keluarga, jemaat GKI Martin Luther, untuk semua para pelayan dan semua warga jemaat, mulai hari ini terus kekal selama-lamanya. Kita angkat pujian Terima Kasih Tuhan. Terima Kasih Tuhan sebagai lagu penutup. Katakan dengan sungguh-sungguh, ini berkat Tuhan untuk kita semua. Tuhan mengasihi kita, mencintai kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Untuk kebaikanmu, sepanjang hidupku, Sekali lagi katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidup.
Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan ajarkan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. syukur bagimu. Syukur bagimu. Sekali lagi syukur bagimu. Syukur bagimu. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Selamat ulang tahun PI yang ke-171. Kasih senyum kiri kanan belakang. Kasih tangan. Iya. Terima kasih Pak Pendeta. Baik, ibadah kita telah selesai. Selanjutnya, sebelum kami pelayan altar meninggalkan tempat ini, kami kembalikan kepada MC untuk hal-hal yang mau disampaikan dari panitia. Disilahkan. Ya, kebaktian penyegaran iman kita pada malam hari ini telah selesai. Kami berterima kasih, ucapan terima kasih kepada pelayan firman pada malam hari ini, Bapak Pendeta Ishak Samuel Chiang, STH MSc Theol, dan juga worship leader dan juga singers pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati dalam kehidupan hari lepas hari. Ucapan terima kasih juga kami berikan kepada pemain keyboard pada malam hari ini dan multimedia dan juga warga jemaat yang boleh hadir untuk menghadiri ibadah kebaktian penyegaran iman pada malam hari ini. Ada beberapa informasi yang akan disampaikan oleh PHMJ mengenai HUT PI ke-171 tahun. Untuk itu saya memberikan waktu kepada PHMJ untuk memberikan informasi. Dari PHMJ ada informasi? Iya, dari Ketua PHMJ Ibu Pendeta mungkin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan. Ada sukacita? Di sini ada sukacita? Kalau di sini? Di sini? Di sini? Di situ? Sukacita di situ. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, atas nama Badan Pelaksana Harian Majelis Jemaat Pertama, kami menyampaikan syukur kepada Tuhan karena kebesaran kuasa-Nya dalam menggerakkan hati jemaat
sehingga boleh menghadiri ibadah kebangunan rohani penyegaran iman pada kesempatan malam hari ini. Besar percaya kita bersama bahwa Tuhan melawat kita masing-masing dengan kebenarannya, sehingga kebenaran yang kita dengar tadi punya kuasa untuk akan mengubah hidup kita mulai malam ini dan seterusnya. Jatuh bangun itu biasa, tapi jangan biarkan diri kita terus jatuh. Tapi berjuanglah untuk bangun dan meninggalkan hal-hal yang salah dalam perjalanan hidup kita bersama. Hal yang kedua, atas nama semua jemaat, kami menyampaikan terima kasih banyak untuk hamba Tuhan, Bapak Pendeta Ishak, yang sudah boleh hadir menjadi alat berkat bagi kita malam hari ini. Kami tidak bisa membalas berkat firman yang telah dibagikan untuk kami jemaat. Biarlah doa tulus kami bersama sebagai jemaat. Tuhan memberkati dan Tuhan terus memakai hambanya heran dan luar biasa menjadi leader Allah untuk membawa pertobatan untuk semua umat yang dijumpai di tanah ini. Ketiga, terima kasih banyak untuk panitia Hari Besar Gerejawi yang sudah berjuang keras untuk menyukseskan kebaktian penyegaran iman yang terjadi pada malam hari ini. 4, bersifat informasi, tetapi sebelumnya kita mau absen kehadiran kita jemaat. Yang namanya rayonnya disebut, silakan berdiri dan buat perhitungan kehadiran. Rayon 1 berdiri. Ayo rayon 1. Kita sama-sama hitung. 1, 2, 3, 4. Batas adik bertiga 4 ya. 3 saja, adik dong 3 aja. Kita tepuk tangan karena ada yang datang untuk diselamatkan. 3, rayon 2 berdiri. Rayon 2, mulai hitung sama-sama dari depan. 1, 2, 3, 4, 5, deretan ini 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada majelis yang catat ya. Rayon 2, 16. Tepuk tangan untuk rayon 2. Kemudian rayon 3. Rayon 3 berdiri. Ada tuan rumah, rayon 3 sabar duduk. Rayon 3 duduk, ya. Rayon 3 dong tuan rumah jadi pasti dong sukseskan. Ya, rayon 4. Ayo rayon 4. Kita hitung per deret. Rayon 4. 1, 2. Deretan ini ada rayon 4. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11. Kita tepuk tangan untuk rayon 4. 11. Terima kasih, silakan duduk. Rayon 5. Rayon 5 berdiri. 1, 2, 3. Rayon 5 kita mulai dari perderet. Di sini tidak ada rayon 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tepuk tangan untuk rayon 5. 25. Rayon 6. Berdiri rayon 6. Rayon 6 berderet. Rayon 6 mulai. Rayon 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16. Tepuk tangan untuk rayon 6. Sama kuat dengan rayon 2. Sama kuat dengan rayon 2. Rayon 7. Berdiri rayon 7. Rayon 7 jangan bikin maluin pendeta di depan itu gini. Rayon 7, oke. Mulai berderet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tepuk tangan sama dengan rayon. Kita sama dengan rayon berapa? Rayon 5. Sekarang rayon 3. Ya? Pendeta tuh masuk di semua rayon. Dia tidak usah itu pada. Sekarang rayon 3 tuan rumah, ayo rayon 3. Ya pasti kalau ada orang panitia pasti tidak, silakan duduk. Ya tidak perlu dihitung ya. Ya kita tepuk tangan. Oke. Baik.
Informasi terakhir Bapak Ibu, tanggal 5 itu kita ibadah HUT PI. Karenanya kasih tinggal semua hal yang Bapak Ibu sudah atur. Hari libur tanggal 5 itu bukan untuk arisan keluarga. Tanggal 5 itu pemerintah kasih libur bukan untuk urus mas kawin. Tapi pemerintah kasih libur tanggal 5 itu untuk gereja penuh di mana-mana. Karenanya Bapak Ibu mari mensyukuri lawatan Tuhan untuk tanah dan negeri kita termasuk diri kita dan keluarga kita. Dengan menghadiri ibadah HUT PI yang ke-171 tahun. Kita semua sepakat kita ada karena kekuatan Injil yang mengubah tanah Papua termasuk mengubah hidup Bapak Ibu dan saya. Karenanya kalau orang tanggal 5 Februari dong pergi ke pantai itu dong pasti binasa. Dong harus datang ke gereja supaya dorang dapat berkat di sini. Karena orang kasih libur tanggal 5 itu bukan untuk acara lain selain datang ke gereja untuk ibadah. Barulah hal-hal yang lain. Karenanya kalau Bapak Ibu tidak datang ibadah 5 Februari, Bapak Ibu tidak menghargai Injil yang melawat tanah di mana Bapak Ibu tinggal dan saya. Sepakat ya? Sepakat. Tanggal 5 dalam gereja penuh, di sini penuh, di sana penuh, di luar sana penuh, di mana-mana penuh. Karena Injil punya kekuatan mengubah kita. Kita tepuk tangan untuk Tuhan. Oke, tidak KKR lagi, sudah selesai. Jangan lupa tidak ada makan, tidak akan makan tanggal 5 itu, tapi datang untuk makan Injil tanggal 5 itu. Kita tadi sudah satu kali berdoa untuk berkat Tuhan toh? Oh belum kakek? Ah ya baik, terima kasih. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Allah kami mengangkat hati kami. Kami memulangkan syukur dan terima kasih kepadamu ya Allah. Untuk kuasa lawatanmu yang telah engkau hadirkan dalam jemaat ini. Lewat hambamu yang engkau utus datang untuk melayani kami dalam kebaktian kebangunan rohani. Penyegaran iman yang terjadi malam hari ini menjadi kekuatan untuk mengubah seluruh kehidupan kami umat di dalam jemaat ini. Kami percaya dalam kelemahan kami berulang-ulang kali jatuh. Tetapi lewat kekuatan firman-Mu kami punya kuasa untuk memerintahkan tubuh, jiwa dan roh kami. Untuk meninggalkan kehidupan lama kami tiap-tiap saat. Berkati firman-Mu yang telah ditabur, jadikan hati kami menjadi tanah yang subur. Agar firman itu tiap-tiap saat bertumbuh, berbuah dalam tindakan nyata kami. Wujud terima kasih kami untuk tanah negeri yang telah dimerdekakan oleh Tuhan lewat kuasa Injil. Kami sudah ada selesai dalam kebaktian ini dan kami hendak makan bersama. Berkat yang ada adalah pemberian tangan Tuhan. Ajar kami mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Semua tangan yang telah dipakai Tuhan menjadikan berkat ini siap untuk dinikmati oleh kami. Pribadi, keluarga, rumah tangga kiranya terus diberkati oleh Tuhan. Persembahan yang tadinya telah kami kumpulkan, Tuhan juga memberkati. Akhirnya di dalam nama Yesus sumber berkat dalam hidup kami. Kami siap menikmati berkat Tuhan malam ini dengan penuh syukur dan kami berdoa. Berkati kiranya hamba-Mu bersama dengan keluarganya dalam hidup kerja, kesaksian dan pelayanan tiap-tiap saat. Amin. Selamat malam, silakan makan dan Tuhan berkati. Kakak pendeta di jamu khusus. Mari. Menyanyi bersambil makan. Sambil kita makan, minum, kita minta Bapak Ketua PKB menyanyi satu lagu.